Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Rita Situmorang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara meningkatkan keterampilan siswa untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan. Pendidikan adalah satu hal yang menjadi keharusan saat ini, karena pendidikan akan memberi dorongan kepada setiap manusia untuk belajar secara aktif dan mandiri, serta memberikan semua potensi yang dimilikinya. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan belajar. Belajar adalah kegiatan yang bertujuan dan membutuhkan metode atau prosedur yang efektif untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikan pada setiap individu. Nah, dalam mencapai tujuan dari proses belajar tadi, diperlukan yang namanya keterampilan belajar. Apa itu keterampilan? Menurut Budiarjo pada tahun 2007, ia mengatakan bahwa keterampilan adalah kecakapan dalam melakukan suatu tugas tertentu yang mana diperoleh dengan cara berlatih secara terus-menerus, karena keterampilan tidak datang sendiri secara otomatis, melainkan secara sengaja diprogramkan melalui latihan terus-menerus. Keterampilan belajar bertujuan dalam meningkatkan kemampuan seseorang dalam aspek terpenting dalam belajar. Keterampilan belajar merupakan satu hal yang harus dimiliki oleh setiap siswa supaya dapat menguasai materi yang sedang dipelajari, sehingga siswa tersebut mampu mencapai keberhasilan dalam proses belajar. Nah, di sini saya memiliki 4 cara untuk meningkatkan keterampilan belajar siswa. Yang pertama adalah dengan adanya motivasi. Nah, motivasi adalah salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap keterampilan belajar. Nah, siswa yang memiliki niat yang kuat dalam dirinya akan cenderung memiliki keterampilan yang tinggi. Untuk meningkatkan keterampilan belajar, baik itu pendidik harus menanamkan niat kepada peserta didiknya. Hal tersebut bertujuan agar peserta didiknya mampu diarahkan untuk membentuk keterampilan belajar dalam diri mereka. Nah, yang berikutnya adalah cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini memberikan siswa model pembelajaran yang beraneka ragam. Nah, kadangkala siswa akan merasa bosan apabila metode atau model pembelajaran yang digunakan hanya itu saja. Nah, seperti contohnya metode ceramah. Nah, oleh sebab itu, pendidik sebisa mungkin dapat menerapkan model pembelajaran yang lebih bervariasi untuk mengurangi kejenuhan siswa saat belajar. Contohnya, pada pertemuan pertama dapat menggunakan metode ceramah. Lalu, pertemuan selanjutnya dapat diganti dengan metode yang lain seperti metode diskusi, eksperimen, karya wisata. Cara yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil keputusan. Dengan memberikan kesempatan kepada siswa, diharapkan dapat membangkitkan semangat kepada siswa. Dengan memberikan kesempatan kepada siswa dalam memilih beberapa pilihan terhadap proses belajar merupakan salah satu cara yang baik agar siswa dapat terlibat dalam pembelajaran. Contohnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih metode pembelajaran apa yang paling mereka sukai, sehingga dapat mempermudah mereka dalam memahami materi pembelajaran. Dan cara yang terakhir adalah mind mapping atau peta pikiran. Mind mapping merupakan cara paling mudah untuk memasukkan informasi serta mengambil informasi dari otak. Metode ini adalah cara yang paling kreatif dan efektif yang dalam membuat catatan, sehingga dapat dikatakan bahwa mind mapping ini adalah gambaran pemikiran orang yang membuatnya. Mind mapping atau peta pikiran ini memiliki beberapa tahapan pembelajaran. Yang pertama itu guru memberikan materi dan tujuan pembelajaran mengenai materi yang akan dipelajari. Tahapan yang kedua yaitu siswa mempelajari konsep materi pelajaran yang telah dipelajari. Tahapan yang ketiga, siswa yang dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok dimampukan untuk merancang mind maps materi setelah memahami penjelasan yang diberikan oleh guru. Tahapan yang keempat, beberapa siswa dapat ditunjuk untuk menunjukkan hasil mind map mereka sebagai penilaian atas pemahaman siswa. Dan tahapan yang terakhir, untuk membuat kesimpulan, guru harus membimbing siswa dari hasil pencapaian siswa. Metode pembelajaran mind map ini memuat ide-ide pokok konsep peta pemikiran sehingga dapat dikatakan merupakan metode pembelajaran yang bertujuan
untuk menumbuhkan pengetahuan siswa melalui kegiatan kreatif untuk menyusun ide dan mudah dipahami oleh siswa. Sekian dari penjelasan saya, semoga dapat bermanfaat bagi khususnya tenaga pendidik maupun calon tenaga pendidik.